fa'alhamaha. Lalu Allah yang menjelaskan ini baik, ini tidak baik. Jadi kita hidup ini mengikut penjelasan Allah, bukan mengikut penjelasan orang banyak. Sekarang orang menetapkan ini baik, ini tidak baik. Menurut kamu baik apa enggak? Ya gimana enaknya aja lah. Nggak bisa. Kita tinggal di bumi Allah, bernafas pakai paru-paru titipan Allah, menggunakan udara, oksigen diberikan Allah, ya ikut aturan Allah. Saya akan jelaskan hanya pada beberapa bagian ayatnya saja. Namanya surat Asy-Syams. Asy-Syams mirip bahasa Inggris sun. Bagi yang payah mengingat, saya selalu untuk memudahkan yang dekat, untuk memudahkan kepala kita mengingatnya. Surat apa? Surat Syams, surat Sun. Tapi jangan dibalik, surat As-Sun, surat Syams, matahari. Sampai pada ayat wa nafsin wa ma sawwaha. Sebelum baca ayat Al-Quran, jangan lupa tetap baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena mungkin ketika kita baca ayat itu ada lintasan-lintasan pikiran, bisikan-bisikan setan datang lalu memberikan interpretasi yang salah dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita baca dalam ayat alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Kalau dibaca dia wa nafsun, artinya dan nafs, diri. Tapi kalau dibaca wa nafsin, merubah menjadi demi. Allah Ta'ala bersumpah. Makanya kalau lafaz dalam jadi saksi di pengadilan, wallahi, tallahi, billahi. Nah, ini tak ada dalam bahasa Indonesia, tak ada dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab ada baris atas. Asalnya Muhammadun, tapi bisa berubah menjadi asyhadu anna Muhammadan. Kenapa bisa jadi Muhammadan? Karena ada anna. Bisa jadi Muhammadan, bisa jadi Muhammadin. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, hadza Muhammadun. Tak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Tak ada. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi nafs wa ma sawwaha, dan penciptaannya yang sempurna. Sekarang saya mau jelaskan makna nafs. Ketika pembekalan jamaah umroh disampaikan kepada jamaah sekalian, nanti setelah kita sampai di tanah suci Makkah, tolong kita jangan nafsi-nafsi. Mungkin pernah dengar. Tolong nanti kita jaga jamaah kita ya, jangan nafsi-nafsi. Itu diambil dari ini, nafsi. Artinya jangan hanya mengurus diri sendiri. Diri Abdul Somad ini terdiri dari dua. Satu yang kelihatan, satu yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu disebut ada doa. Allahumma afini fi badani. Badani. Sudah jadi bahasa Indonesia? Badan. Tidak sama dengan Badan Penanggulangan Narkoba. Allahumma afini fi badani. Badan, ini yang kelihatan. Ada yang tidak kelihatan, itu yang disebut dengan roh. Roh tak kelihatan. Roh. Sudah jadi bahasa Indonesia juga. Badan yang kelihatan. Roh
tidak kelihatan. Ketika bersatu badan dengan roh disebut dengan nafs. Maka diri Abdul Somad. Jadi kalau bahasa Arabnya, saya mau memperkenalkan diri saya. I want to introduce myself. Saya mau memperkenalkan diri saya. Nafsi. Uridu an u'arrifa nafsi. Self. Diri kita. Kita tidak disebut diri kalau hanya ruh saja. Dan kita tidak disebut diri kalau hanya jasad, badan saja. Tapi ketika ketemu ruh dengan jasad, maka disebut dengan diri. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi diri manusia. Wa ma sawwaha, dan sempurnanya penciptaannya. Tapi makna sawwaha di sini adalah fitrah. Kembali ke fitrah, kembali kepada fitrah manusia, suci, bersih, tak ada dosa, tak ada noda. Tapi yang dua ini bertolak belakang. Roh ini suci, tidak ada najis, tidak ada kotor, tidak ada sampah, tidak ada bau, suci. Sedangkan badan dari mulai ujung rambut ke ujung kaki kotor. Ujung rambut, kulit kepala, ketombe. Ujung kaki, tumin Anda retak-retak, pakailah pelembab. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Badan manusia ini kalau tidak dikasih parfum, tidak dikasih wangi-wangian, ini kotor. Sedangkan ini suci. Ketika menyatu antara yang kotor dengan yang suci, ada kalanya yang suci mengalahkan yang kotor, sehingga yang kotor ini ikut menjadi suci. Sampai malaikat-malaikat pun bersujud kepadanya. Itulah Adam alaihissalam. Tapi ada kalanya yang suci ini kalah. Yang mendominasi justru yang kotor ini. Itu yang disebut Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Karena kalau binatang dipelihara 2 tahun, disembelih, bisa jadi hewan kurban. Tapi berteman dengan orang 20 tahun, yang kotor ini mengalahkan yang suci, akhirnya ruhnya kalah. Maka Allah bersumpah dengan penciptaan manusia yang sempurna, yang hebat ini, dua-duanya sekali dalam satu hembusan nafas. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi penciptaan manusia dan sifat asli bawaannya adalah baik, suci, bersih. Lalu kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah beri 2 jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah jelaskan. Alhamaha bayyana. Artinya jelas. Apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala? Ada 2 jalan. Satu negatif, satu positif. Fujur khair. Khair baik. Takwa, oh salah, terbalik. Makanya kalau ustadz salah dikasih tahu. Ustadz juga manusia. Masa negatif baik Pak Ustadz? Negatif kan tak baik. Nanti sebelum diupload, diedit dulu. Enggak, biarkan aja apa adanya. Fujur negatif, tidak baik. Tidak baik bahasa Arabnya syar. Syar, jelek, tidak baik. Sedangkan takwa khair, baik. Positif, baik. Negatif, tidak baik. Setelah Allah jelaskan, wahai manusia yang kau tidak tahu siapa dirimu, sesungguhnya dirimu itu ada yang zahir, ada yang batin, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, ada yang fisik, ada yang psikis, ada yang materi, ada yang immateri. Itu sebetulnya istilah-istilah saja. Ada namanya fisik, ada namanya metafisik, ada namanya zahir, ada namanya batin. Zahir bahasa Arab, zahir artinya pundak, ini zahir. Batin artinya perut.
perut kelihatan, pundak tidak kelihatan, zahir kelihatan, perut tidak kelihatan. Apa maknanya? Fisik zahir pergi dulu, maka yang kelihatan adalah pundak. Perut tidak kelihatan, karena kita sedang pergi. Terima kasih, saya pergi dulu, yang kelihatan pundaknya. Maka disebut zahir, batin yang tidak kelihatan. Manusia ini begitu juga. Yang kelihatan badan, yang tidak kelihatan rohnya. Fisik, metafisik. Zahir, batin. Material. Selalu kita mengatakan terima kasih atas kontribusi sumbangannya, baik yang bersifat material maupun spiritual. Material, spiritual, spirit. Ini hanya istilah-istilah semata. Tapi intinya ada yang ada nampak. Bisa dilihat oleh mata, bisa diraba oleh panca indera, bisa dirasa oleh tangan, bisa dicicipi oleh lidah, fisik, zahir, material. Yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, metafisik, batin, spirit. Agama bercerita tentang ini. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ini. Karena mati-matian para filosof barat itu menjelaskan, kata dia, yang tidak bisa dilihat oleh mata, kalau tidak bisa disentuh oleh tangan, tidak bisa ditangkap oleh panca indera, maka dia tidak ada. Filsafat ini disebut dengan filsafat materialism. Materi, benda. Isme, aliran. Materialism, aliran yang mengatakan bahwa yang ada ini hanya yang kelihatan saja. Maka yang tidak kelihatan tidak ada. Sorga tidak ada. Roh tidak ada. Malaikat tidak ada. Nyawa tidak ada. Puncaknya Tuhan tidak ada. Ateis. Tapi sebetulnya dalam relung hatinya yang paling dalam, dia mengakui itu malu-malu. Kapan? Ketika pesawat mulai goncang. My God. Sebetulnya ini bohong aja, dia bilang Tuhan nggak ada. Mungkin dia tidak percaya agama, tapi sebetulnya dia percaya Tuhan. Karena bahasa Tuhan itu sendiri dimunculkan oleh agama, akhirnya dia mau buat sendiri. Siapa nama Tuhanmu? X. Payah sekali kalau punya Tuhan X. Oh, X. Kita diajarkan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Siapa yang mengajarkan nama itu? Allah. Kepada siapa? Muhammad SAW. Melalui siapa? Jibril alaihissalam. Dari mana Ustadz dapat ayat ini? Dari guru ngaji saya. Guru ngaji Ustadz dari siapa? Dari guru-guru-gurunya sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan. Jangan bayangkan Quran itu turun dari langit, kertas jatuh. Quran itu adalah suara yang didengar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Suara. Makanya ada saudara kita yang tak bisa baca tapi hafal Quran. Siapa dia? Juara 1 cabang cacat netra. Tak punya mata. Tapi bisa dia menghafal Al-Quran karena Quran adalah suara yang masuk ke dalam telinga. Makanya kalau ada baru taubat, download Quran PDF, baca sendiri, dijamin salah total. Karena Quran suara, bukan tulisan. Dia baca tuh, baru belajar Iqra. Dia baca alama. Bacaannya bukan itu. Alif lam mim. Bukan alama. Makanya ngaji, belajar ke guru. Kalau tidak, maka tidak betul. Nah, begitu juga dengan ini. Ini, kalau hidup Nabi Muhammad SAW sekarang, kita bisa mendengarkan bunyi ayat ini persis sama seperti yang kita baca tadi bersama-sama. Kenapa? Karena suara itu terus diturunkan sampai ke anak cucu kita. 20 generasi setelah kita pun bunyi Quran ini tidak akan berubah. Wa nafsin wa ma sawwaha
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwamu yang agung dan mulia, yang ada yang zahir, ada yang batin, disatukan menjadi satu bernama nafs, dan sempurna sifatnya karena dia suci, bersih, tidak kotor, kau saja yang mengotorinya. Fa'alhamaha, lalu Allah yang menjelaskan ini baik, ini tidak baik. Jadi kita hidup ini mengikut penjelasan Allah, bukan mengikut penjelasan orang banyak. Sekarang orang menetapkan ini baik, ini tidak baik. Menurut kamu baik apa enggak? Ya, gimana enaknya aja lah. Enggak bisa. Kita tinggal di bumi Allah, bernafas pakai paru-paru titipan Allah, menggunakan udara, oksigen diberikan Allah, ya ikut aturan Allah. Allah bilang baik, baik. Allah bilang tidak baik, tidak baik. Kalau ikut aturan orang banyak, sepakat ini negara, menurut wakil-wakil rakyatnya, maaf, bahwa homoseksual tidak jelek. Sidang mereka. Apakah homo itu jelek? Tidak. Maka yang dipakai adalah suara terbanyak. Maka negara itu boleh memberlakukan, maaf, tidak layak disebutkan. Teman saya mau menjelaskan bahwa baik dan tidak baik dalam Islam bukan menurut orang banyak, tapi menurut Allah. Sepakat kita ramai-ramai di voting ini, di ruangan ini sepakat bahwa jilbab tidak wajib. Kita voting. Apakah jilbab itu wajib? Tidak. Apakah merubah ketetapan Allah? Tidak. Maka kita ikuti aturan Allah. Hai manusia, jiwamu aku yang menciptakan, bumi tempatmu aku yang menciptakan, semuanya milikku, lalu aku berikan penjelasan ini baik, ini tidak baik, kamu tinggal ikut saja. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, beruntunglah orang, man zakkaha. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang, zakkaha, yang mensucikannya. Beli Quran yang ada terjemah potong-potong perkata. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, man, orang, zakkaha, mensucikannya. Kosakata terbanyak dalam Quran dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Begitu indah Allah menyusunnya. Siapa yang menguasai kosakata Al-Baqarah mudah untuk memahami surat yang lain, karena otomatis dia sudah memegang perbendaharaan kosakata-kosakata itu. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya, mensucikan jiwanya. Yang kedua, wa qad khaba, rugi, sia-sia, man, orang, dassaha, yang mengotorinya. Suci, kotor, baik, buruk, pilihan ada bersama kita. Pagi ini diri kita punya dua pilihan. Hari libur, tidak ada aktivitas, sedang off, pilihan dua. Fujur, takwa. Fujur, teman-teman sudah ngajak. Bro, gimana kalau kita ke kolam renang pagi ini? Koramnya campur-campur. Mantap ini. Tapi kata si takwa, ada satu SMS lagi, ayo kita ngaji. Pilih mana ya? Fujur, takwa. Fujur, takwa, fujur, takwa, fujur. Menang fujur. Tapi kata yang satu kita lanjutkan. Takwa, fujur, takwa, fujur, takwa. Jadi kalau gitu, ente silakan fujur, aku takwa. Ente mana? Aku takwa dulu, habis itu baru fujur.
Maka hidup ini ada pilihan. Tak ada Allah memaksa, tak ada. Allah cuma berikan pilihan. Ini dirimu, wahai Abdul Somad. Lalu aku jelaskan pada engkau ini baik, ini tidak baik. Kitabnya namanya Quran, penjelasannya namanya hadis. Orang yang menjelaskannya namanya al-ulama warasatul anbiya. Iqra, silakan baca. Kalau enggak paham, enggak ngerti, enggak paham, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Maka saya tak terlalu lama tasyah ini. Jelas selesai habis ayat ini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Tolong pertanyaannya jangan yang memancing-mancing. Jelas. Satu yang ingin dijelaskan Allah tentang dirimu dan sifat aslinya yang suci. Yang kedua dijelaskan Allah bahwa ada dua jalan, satu namanya jalan jelek, satu namanya jalan baik. Kalau engkau mengikuti jalan yang suci, kau sucikan dirimu, maka kau beruntung. Tapi kalau engkau kotori dirimu, maka engkau khaba, sia-sia, rugi, tak dapat kebaikan. Jelas. Nah, yang mengotori jiwa itu, yang mengotori nafs diri itu terbagi dua. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Ada yang fisik, ada yang psikis. Fisik, narkoba. Apalagi seks bebas. Apalagi DLL. Kalau mau disebut banyak sekali, tak apa-apa aja. Ini yang fisik, benda, materi, nampak. Yang psikis, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dengki, enggak senang lihat orang bahagia. Ini berapa orang yang hasad ngelihat saya pakai jaket baru? Ustaz Somad biasa di mana-mana ceramah pakai koko aja. Mentang-mentang depan artis pakai jaket, saya tidak tahan AC dingin. Makanya kalau saya di hotel AC-nya mati. Makanya dingin saya pakai. Itu pun mereknya Casio, dikasih orang. Kan saya beli. Hasad. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ada lagi penyakit psikis namanya hubbul jah. Suka popularitas. Suka. Asal habis ceramah tengok like-nya berapa ya. Follower sekarang berapa ya. Ustadz nyindir kami, saya tak suka nyindir-nyindir. Saya sukanya to the point aja. Hubbul jah. Ada lagi namanya riya. Diambil dari kata ra'a. Ra'a melihat. Riya memperlihatkan amal. Kalau sholat tahiyatul masjid di masjid, lamanya. Allah Akbar. Yasin dibaca. Tapi kalau di kamar sholat sendirian, iftitah, fatihah, ayat, satu napas tembus. Selesai. Ini riya. Ini penyakit. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Penyakit fisik apa psikis? Kalau fisik ini, semua penyakit fisik dia mengerti bahwa itu salah. Semua penyakit fisik dia ngerti bahwa itu salah. Pecandu narkoba dia tahu bahwa itu salah. Ente tahu ini salah kan? Salah. Kenapa belum berhenti? Nunggu ketangkap. Ente tahu nggak kalau seks bebas ini salah? Tahu salah. Kenapa belum berhenti? Ya nantilah udah agak-agak tua dikit. Tapi penyakit psikis dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik. Mereka sedang menyangka berbuat amal soleh. Padahal sebenarnya mereka sedang mengotori jiwanya. Satu kali salah, kita seperti berhadapan dengan cermin. Cermin itu ada satu titik. Ini cermin.
Cermin itu, Ustadz saya nggak suka cermin yang oval, yang bulat. Oke, kita ikuti seleranya. Cermin bulat. 1 kali berdosa, 1 titik. 1 kali berdosa, 1 titik. 1 kali berdosa, 1 titik. Dosanya agak banyak. Sampai akhirnya hitam cermin itu. Kalau sudah cermin itu hitam, maka orang yang putih pun akan melihat wajahnya hitam di cermin. Hati menjadi hitam gara-gara dosa. Makanya begitu ada dosa sedikit, setelah dia dibersihkan, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, bersih sebersih-bersihnya. Bersih. Pulang haji bersih. Datang tamu, ceritain kawan sekamar, shopping melulu, kotor lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sudah suci bersih jangan kau kotori. Suci bersih, begitu ada terasa sedikit, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cermin ini bukan mau ngelihat yang tidak-tidak, tapi melihat diri kita. Ketika kita merasa diri kita bersih, tidak ada dosa, sesungguhnya saat itu kita sedang berdosa. Yang paling baik adalah melihat diri kita tempat segala silap, salah dan dosa. Ustaz Somad kan ustaz, ada dosanya? Ada. Masih digoda setan. Setannya ustaz juga. Oleh sebab itu maka senantiasa merasa ini diri ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Fisik, psikis. Tapi Allah Maha baik, maka dia buatkan obatnya. Aflaha, beruntung yang sudah membersihkan dari segala penyakit ini, lalu kemudian yang kotor-kotor tadi dibersihkan. Maka dibersihkanlah dia dengan cara orang yang takabur, sombong. Apa obatnya? Tawadhu. Takbur, tawadhu. Orang yang riya, memperlihatkan amalnya, apa obatnya? Ikhlas. Orang yang berkeluh kesah dengan segala macam ujian hidupnya, apa obatnya? Ridha. Ridha, menerima dengan tawakal. Ridha, melepaskan segalanya kepada Allah. Makanya sebelum keluar rumah habis sholat subuh pagi, dia katakan, raditu billahi rabbah, aku ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya kita berkeluh kesah, marah, ngamuk, numbuk dinding, selesai masalah. Kalau kita sedang dililit masalah, kita tumbuk dinding, insya Allah yang masalah lama selesai, muncul masalah baru, tangan patah. Makanya lepaskan segalanya, ambil air wudhu, siram gejolak api dalam hati tadi, angkat kedua tangan. Kalau kebetulan pagi sholat duha, Allah Akbar. Kalau kebetulan malam sholat tahajud. Kalau sekeliling dunia ini sudah tak mau lagi mendengar omongan kita, keluh kesah kita, tak ada lagi kawan tempat mencurahkan kerisauan kita, maka berbisiklah ke tanah, berbisiklah ke bumi, berbisiklah ke lantai. Malaikat-malaikat di langit akan melihat di tengah malam gelap itu ada satu rumah yang terang benderang. Itu rumah siapa? Rumah orang yang bertahajud. Besok malam dia lihat lagi, itu rumah siapa? Rumah tahajud. Besok malam dia lihat lagi bercahaya, itu rumah siapa? Rumah bertahajud. Malam berikutnya dilihat, kenapa padam? Masalahnya sudah hilang, dia berhenti tahajud. Kenapa ketika ada masalah baru kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun 2 rakaat, walaupun singkat, walaupun pendek. Afdalnya tahajud jam 1, jam 2, betul. Tapi jangan gara-gara mau mengejar jam 1, jam 2, lalu jam 4 kita tidak tahajud. Bangun lihat jam 4, gak afdal, langsung tidur. Kenapa bangun jam 4? Memang jamnya di setel jam 4, ya jam 4. Coba setel jam 1, jam 2. Oleh sebab itu maka ini semua adalah obat-obat dan penyakit. Setelah itu Allah Ta'ala berikan. Sama seperti dokter. Pak dokter, saya ini kena penyakit, kata orang mudah marah-marah, katanya darah tinggi, kolesterol naik, lalu kemudian ada ini segala macam. Dokter cuma ngasih tahu,
Bapak rajin olahraga, banyak makan buah, jangan makan kambing, jangan kolesterol, jangan minum susu, tenangkan pikiran. Ini obatnya, ini 1 hari sekali, yang ini dimakan setelah makan, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini 3 kali. Habis itu terserah. Dokter tidak maksa, kamu harus, enggak, silakan. Kalau saya nggak mau makan ini, terus saya makan ini, makan ini, nggak mau makan obat, silakan aja, mati cepat. I'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kau mau, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang melihat kita bukan CCTV, yang melihat kita Dia, la ta'khudhuhu sinatun wal naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Makanya ketika nanti imam membaca ayat ini, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oh, ini yang kami kaji kemarin. Hai jiwa yang gabungan antara ruh dan jasad, yang gara-gara ruh dengan jasad bersatu ini muncul tamak, muncul rakus, muncul pelit, muncul bakhil, muncul dendam kesumat, muncul hasad dengki, muncul busuk hati, muncul marah, muncul egois. Sucikan dengan tawaduk, sucikan dengan ikhlas, bersihkan dengan zikir, senantiasa merasa diri hina. Saya Ustaz kalau dengar pengajian dah nggak masuk lagi, pergi ke THT, telinga hidung tenggorokan. Bukan itu maksud saya Ustaz, telinga saya dengar tapi tak masuk ke hati, pergi ke rumah sakit. Kemarin saya pergi ke Bandung, dibawa oleh Ustadz Hanan At-Taki, mampir ke rumah teduh. Ternyata hati yang panas mampir ke rumah teduh itu, teduh, meleleh air mata. Ada saudara kita yang kena kanker mata, yang besarnya hampir sebesar kepala. Perempuan-perempuan yang dikira hamil 9 bulan, rupanya di dalam tumor, cancer, kanker. Ibu sudah kena berapa lama? Sudah 4 bulan Ustaz. 4 bulan sebesar ini, ya 4 bulan tapi sebesar 9 bulan kandungan. Jadwal operasi kapan? 2020. Bayangkan itu. Napas sudah sesak sampai. Di sana baru terasa, oh hebat Ustadz Hanan. Dia bawa saya jalan-jalan, bukan ke bukit, bukan ke gunung, bukan ke pantai. Dia bawa jalan-jalan. Melihat itu semua, Allah sedang negur Abdul Somad. Beban yang kau rasakan sekarang ini belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Nafasmu masih lapang, pandanganmu masih jelas. Tapi saudara, mandi ke pantai, tiba-tiba ada luka sedikit di garu, hanya 9 bulan tiba-tiba kanker kulit dari atas sampai ke bawah. Anak muda umur 23 tahun. Ya Allah. Sampai di sana saya diminta menyampaikan tausiah kepada Al-Mukarram bersama tausiah. Baru megang mic sudah. Mana suara menggelegar tablik akbar? Hilang. Jadi untuk merontokkan sifat-sifat yang jelek baik fisik psikis ini, tak selamanya pengajian, tak selamanya ceramah. Tapi jangan gara-gara ini nanti jadi sunyi pengajian. Kemana semua? Kenapa kalian enggak ada? Tak selamanya pengajian itu. Kita harus selalu lihat orang sakit. Betul. Tidak ada orang menasihati saya. Tak ada ustadz menggurui menasihati saya. Dari mana ustadz mengambil nasihat pelajaran? Dengan pergi. Pergi ke panti jompo. Kita lihat kulitnya yang keriput, rapuh. Ustadz ini tidak bisa lagi dimasukkan jarum suntik. Kenapa? Usia sudah 95 tahun, sudah seperti tisu, sobek, lapuh. Abdul Somad, 40 tahun lagi kulitmu juga akan seperti ini. Menggigil, tak dapat tegak. Masih syukur ada yang menyuapi, masih syukur masih ada orang baik. Maka saat ketika melihat itu, saya yakin suami-suami yang sombong, yang kasar, yang tak peduli, yang lihat itu dia, oh ternyata nanti sampai masanya aku duduk di kursi seperti ini, yang menyuapi nanti adalah dia yang baik selama ini. Nah, ibu pun kasih tahu juga, mas kalau macam-macam nanti gini-gini. Jadi tidak selamanya nasihat. Ada nasihat lewat mata lebih masuk ke dalam hati kita. Makanya ada ungkapan lisanul hal
perbuatan, action afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh ke dalam hati. Ketika meninggal almarhumah emak saya, lalu pas mengkebumikan mereka tanya, siapa yang masuk ke dalam? Otomatis anak saya dan adik saya masuk dengan Ustadz Zulfadli, sahabat, bertiga kami masuk. Sepupu ada 2 orang masuk ke dalam. Saya bagian kepala, saya yang meletakkan ke dalam. Sunnah untuk menempelkan hidung, kain dibuka, hidung ini sunnah ditempelkan ke tanah. Buka penutup wajah, buka ikatan, tempelkan hidung ke tanah. Saat saya menempelkan itulah rasanya tak ada harga dunia ini. Hilang semuanya. Kau pun akan begini juga nanti Abdul Somad. Anakmu yang akan memegang kepalamu, dimiringkannya ke kanan ke arah kiblat, ditempelkannya hidungmu ke dinding. Tak ada jarak lagi. Sekaya-kaya orang, belum pernah saya melihat dipasang keramik di bawah. Nanti kalau saya mati, posong keramik, posong marmer, supaya hidung jangan mencium tanah. Enggak, tetap ikut sunnah, diciumkan hidung ke tanah, menghadap ke arah kiblat, miring. Apa yang dibawa menghadap Allah SWT. Insya Allah itu mengikis hasad, mengikis dengki, mengikis angkuh, mengikis sombong. Kalau terasa iman sudah agak kurang, low down, ngaji lagi. Buat kunjungan ke panti asuhan, ke panti jompo, ke kubur, pemakaman. Ada buku tulisan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, namanya Tambihul Mughtarrin. Ada kalangan ulama salaf menggali tanah di rumahnya, seukuran kuburan. Kalau dia sudah lalai dengan dunia, hatinya sudah rusak, jiwanya sudah kotor, bangun dia tengah malam, duduk dia di dalam, dia tegur dirinya sendiri, hai fulan, sampai masanya kau akan masuk ke dalam. Saat itu tak ada yang bisa menolong. Jadi siapa yang mau pulang dari sini buat gitu, galilah di rumah. Jadi kalau ada yang nanya, mau buat kolam ikannya? Enggak, saya mau berdoa nanti malam di sini. Kadang sudah tak mempan lagi kata-kata hikmah. Dulu kita mendapatkan kata-kata hikmah sekali saja sudah tersentuh. Sekarang tidak tersentuh lagi. Kenapa? Karena update status itu semua isinya. Baca-baca itu semua. Bahkan banyak orang yang enggak baca, share aja, share. Enggak baca. Ente share udah baca? Belum. Terus mau dapat royalti pahala aja? Tak bisa. Kita renungkan. Maka kita sedang disadarkan tentang hakikat diri kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tadi saya mulai jam 10, sekarang jam 10.40. Sudah 40 menit. Padahal saya biasanya hanya 60 menit. Tapi di sini botolnya kecil, 30 menit aja. Saya tidak bisa ngaji hebat seperti ustaz-ustaz lain semana-mana. Cuman ini saja. Tapi insya Allah ketika kita baca nanti sholat, wa nafsin wa ma sawwaha. Mana tahu nanti malam imam-imam kita jadi imam tahajud. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله أكبر. Boleh cuman segitu Ustaz? Boleh. Kok boleh? Cuman segitu dia hafal. Cicil dulu. Satu ayat aja boleh. Waladdallin amin. Yasin. Allahu Akbar. Ini keterlaluan lah. Tadilah kata Imam Nawawi, lebih afdal membaca satu surat full, satu surat walaupun pendek full, daripada mengambil dari tengah. Itulah mengapa banyak dari kalangan mazhab Syafi'i dia lebih mau pilih surat-surat pendek di juz amma daripada mengambil dari tengah. Tapi itu bukan hadis Nabi, hanya pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau mau baca dari tengah surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, bagus, tak salah. Itulah 40 menit lebih kurang kajian tentang 4 ayat. Mudah-mudahan menyadarkan diri kita, mengetahui arah jalan kita, dan senantiasa dapat bimbingan Allah untuk ikut yang takwa, meninggalkan fujur,
ikut yang mensucikan diri dan meninggalkan yang mengotori jiwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, kita lanjutkan dengan sesi kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi awalnya sebelum acara beberapa menit mau baca zikir 40. Tapi karena satu dan lain hal tidak tercapai, mudah-mudahan niatnya sudah sampai. Yang dibaca hanya yang merah-merah saja. Yang tulisan merah. Nih, ada yang merah, start halaman 40. Yang dibaca yang merah. Adapun yang hitam itu hadis keterangan bahwa yang dibaca ini hadisnya sahih, bukan tanpa dalil. Jadi yang dia baca merah. Habis sholat subuh 1 kali, habis sholat asar 1 kali. Kalau asar sibuk, habis maghrib. Kalau maghrib sibuk, habis isya. Isya juga sibuk, mau tidur malam. Sibuk juga besok habis subuh lagi. Baca yang merah saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Zikir menyambung connecting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan seterusnya sampailah ditutup di halaman 72. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun yang lain itu keutamaan-keutamaan. Misalnya di halaman 73 ayat yang dibacakan ke air, maka ada efek kepada air tersebut. Nah, jadi dibuka air waktu membaca itu dibacakan. Penelitiannya bukan orang Islam, orang Jepang yang meneliti. Ternyata molekul cahaya terpancar dari air yang dibacakan, diminum. Hanya saja air yang sudah dibacakan ayat zikir doa itu tidak boleh, maaf, dipakai untuk cebok. Minum habis atau siramkan ke pohon. Dalilnya hadis sahih, halaman 74. Hadis Abu Daud, Ahmad dan Hakim. Tentang orang membaca Al-Fatihah banyak-banyak, dia tahan air liurnya. Dia baca Al-Fatihah banyak-banyak, dia tahan air liur, habis itu diludahnya ke wajah orang gila. Sehat. Kalau mau dicoba, coba cari orang gila.